Sejauh ini tidak ada negara yang tidak mungkin mengenal negara lain. Pakistan, sebuah negara muslim dengan keanekaragaman yang luar biasa, akan menjadi objek pembahasan kita kali ini. Berbagai isu politik, pemerintahan, dan isu lain pastilah menyelimuti negara ini. Kali ini, kami akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana negara Pakistan berdiri, sistem politik, sistem pemerintahan, maupun fakta menarik lainnya. Pembahasan kita diawali dengan bagaimana sebuah negara Pakistan berdiri. Dahulu kala terdapat wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Inggris yang sekarang kita kenal sebagai India dan Pakistan. Dua negara ini dahulunya merupakan sebuah kesatuan wilayah di bawah protektorat Inggris yang kemudian keduanya saling bersepakat untuk mendirikan negara masing-masing sesuai dengan sosiokultural yang mereka miliki. Kami akan membahas lebih jauh mengenai negara Pakistan yang akhirnya dapat melepaskan diri dari belenggu India dan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Zulkarnain, NIM 218. Nama saya Esra Rayu dengan NIM 244. Nama saya Tahiri Zuhair Al-Huda dengan NIM 245. Nama saya Farul Akbar dengan NIM 259. Nama saya Anissa Nufus dengan NIM 294. Negara Pakistan merupakan sebuah negara Islam yang sebelumnya tergabung dalam Federasi India. Akan tetapi pada tahun 1956, negara ini berhasil memisahkan diri dari belenggu India, yang mana hal tersebut disepakati oleh kolonial Inggris. Adapun pemisahan diri Pakistan dari India disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor agama dan budaya, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor pendidikan, dan keempat adalah faktor politik. Adapun dari keempat faktor tersebut, sebenarnya semuanya didasari dari adanya perbedaan kepercayaan dan juga keyakinan antara mayoritas masyarakat Hindu dan minoritas masyarakat Muslim. Dari adanya perbedaan keyakinan tersebut menjadikan adanya kesenjangan antara masyarakat Muslim dan juga masyarakat Hindu, dan kesenjangan tersebut sangat bisa dirasakan ketika di beberapa aspek seperti pekerjaan maupun partisipasi politik, masyarakat minoritas ini tidak mendapatkan hak, tidak mendapatkan suara untuk menyuarakan partisipasinya dalam aktivitas politik. Hal tersebut menjadikan Ali Jinnah sebagai penggagas negara Pakistan serta masyarakat Muslim lainnya untuk mendirikan sebuah negara, dan yang kita kenal sekarang adalah negara Pakistan. Jika sebelumnya kita membahas mengenai sejarah bagaimana Pakistan berdiri, maka kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana dinamika politik Pakistan. Di Pakistan, sistem politik mereka lebih mengutamakan melindungi penguasa dibandingkan masyarakatnya sendiri. Sistem politik Pakistan diwarnai oleh pemerintahan, keterlibatan militer, serta otoritarianisme. Masyarakat Pakistan merasa bahwa pemimpinnya tidak dapat merasakan pemenuhan haknya sebagai warga negara. Hal ini disebut dengan National Development Dilemma. Adanya dominasi militer serta banyaknya pengaruh dari umat Islam maupun sipil menjadikan Pakistan mengalami dilema pembangunan nasional. Penguasaan militer secara dominan membuat pemerintahan tidak berjalan efektif dan berdampak pada kegagalan pemerintahan dalam pengembangan demokrasi institusional. Peristiwa ini terjadi sampai pada tahun 2007 pasca kemerdekaan Pakistan. Setelah itu, mulailah terlihat berkurangnya dominasi kekuatan militer yang disebabkan oleh ribuan orang di Karachi melakukan demonstrasi dalam menentang Presiden Musharraf yang melanggar undang-undang Pakistan mengenai pemecahan ketua Mahkamah Agung dan memberlakukan kondisi darurat bagi kepentingan pemerintahan sendiri. Surutnya kekuatan militer pada politik Pakistan menjadi tanda kemerdekaan politik bagi masyarakat Pakistan, karena hal ini membuka kesempatan bagi mereka untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan menjadikan sistem politik demokrasi yang berlaku hingga masa kini. Operasi politik Pakistan. Nah, sistem politik Pakistan sendiri tidak terlepas dari adanya sistem politik demokrasi. Adapun demokrasi yang dianut Pakistan adalah demokrasi representatif, di mana dalam aktivitas pemilu maupun partisipasi politik masyarakat Pakistan
memilih seorang perwakilan pada setiap daerahnya guna mewakili suara mereka dalam aktivitas politik yang ada. Fakta menarik selanjutnya, ternyata sistem demokrasi Pakistan ini terdapat perbedaan dalam praktiknya. Pakistan mengadopsi sistem basic demokrasi, yang mana praktik ini memungkinkan semua rakyat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, terutama pemilu terhadap pemilihan perwakilan politik. Adapun dalam aktivitas politiknya, Pakistan menganut model multi partai, yakni dalam pemilihan umum tidak hanya satu atau dua partai saja. Akan tetapi, banyak partai yang mengikuti aktivitas politik yang ada. Partai politik tersebut antara lain 1. Liga Muslim India, 2. Liga Muslim Pakistan, 3. Liga Muslim N, 4. Liga Muslim Hi, 5. Pakistan Tehreek-e-Insaf, 6. Partai Republik Pakistan, 7. Partai Rakyat Pakistan, 8. Partai Pekerja Awami. Adapun dari 8 partai ini hanya tersisa 6. Sebelum itu, terdapat Partai Liga Muslim India yang kemudian digantikan oleh Liga Muslim Pakistan. Setelah beberapa tahun Liga Muslim ini didirikan, ternyata terdapat dua golongan yang memisahkan diri dari partai ini, yang kemudian mereka menginisiasi dua partai berikut, yakni Liga Muslim N dan Liga Muslim Q. Mereka merupakan dua partai akibat perpecahan Liga Muslim Pakistan. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, kemudian dinamika politik, nggak afdol loh kalau kita nggak tahu gimana sih pelaksanaan aktivitas politik, terutama pada pemilunya, dan gimana sih sistematikanya. Oke, pertama, Pakistan ini ternyata pertama kali melakukan aktivitas pemilu pada tahun 1970, yang mana dalam setiap pemilihan umum tersebut diadakan satu kali dalam 5 tahun pasca pergantian pemimpin. Adapun dari tahun 1970 sampai tahun 2018 ini terdapat banyak sekali fakta menarik di dalamnya. Yang pertama, pada tahun 1988, faktanya pemilu tersebut dimenangkan oleh seorang perempuan bernama Benazir Bhutto, yakni merupakan perempuan pertama yang menyandang gelar sebagai Perdana Menteri di negara Muslim pada pasca kolonial. Adapun Benazir Bhutto ini mampu memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan mengenai pengentasan pengaruh militer yang mampu menarik perhatian masyarakat Pakistan. Nah, lanjut ke fakta berikutnya, ternyata pada tahun 2018 pemilu Pakistan itu dianggap tidak sah karena adanya Imran Khan sebagai PM terpilih itu harus mundur, dan sampai saat ini belum ada Perdana Menteri yang mampu menggantikan posisi Imran Khan tersebut. Adapun pergantian Perdana Menteri tersebut bisa lengser kepada calon kedua Perdana Menteri Pakistan, akan tetapi terdapat beberapa skandal yang tidak bisa diterima masyarakat sebab skandal tersebut mampu merusak citra serta pamor pemerintah Pakistan. Budaya politik menunjukkan masyarakat atau seseorang di suatu negara memandang sistem politik secara keseluruhan dan keyakinan mereka akan legitimasinya. Jadi tidak hanya berfokus pada satu aktor saja, yaitu atau faktor-faktor tertentu seperti presiden ataupun perdana menteri. Budaya politik juga memiliki beberapa tipe, seperti yang didasarkan pada argumen Almond dan Verba. Yang pertama adalah budaya politik parokial, kedua budaya politik kaulah, dan yang ketiga adalah budaya politik partisipan. Budaya politik Pakistan berkembang dari yang dahulunya parokial ke budaya politik partisipan. Pada masa pra-kemerdekaan, budaya politik Pakistan tergolong parokial karena adanya ketidakmajuan ekonomi dan sosial di negara itu, dan juga didorong oleh kuatnya tokoh-tokoh politik dan militer di negara Pakistan. Tahun demi tahun berdirinya perguruan tinggi negeri di Pakistan, dan juga akibat konflik yang terjadi di sana mengakibatkan dan mendorong rakyat Pakistan untuk berpartisipasi dalam politik, walaupun secara signifikan masyarakat Pakistan belum bisa secara langsung untuk mengubah kebijakan pemerintah. Lalu setelah konstitusi dipulihkan, Pakistan mengalami perkembangan signifikan secara budaya politik yang ada di sana. Ini ditandai dengan naiknya jumlah rakyat yang berpartisipasi dalam pemilu, yang puncaknya pada tahun 2013, yakni sebesar 86 juta warga Pakistan
berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Dalam perkembangan pemerintahan, negara Pakistan menggunakan sistem parlementer dalam mewujudkan negara yang ideal. Adapun makna dari federal yang merupakan sebuah pemerintahan yang di dalamnya terdapat beberapa negara bagian dan dalam pengelolaannya tetap pada pemerintahan pusatnya, yang kemudian negara-negara bagian menjalankan sesuai instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagai negara federal, tentunya Pakistan memiliki landasan dasar negara, yaitu konstitusi. Menurut konstitusi, presiden sebagai kepala negara dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh Majelis Nasional, Senat, dan 4 majelis provinsi. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh Majelis Nasional. Pakistan merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan federal Islami parlementer dalam dinamika kepemerintahannya. Adapun sistem parlementer yang dianut Pakistan merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana aktor utama dalam pemerintahan ini berasal dari lembaga eksekutif, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Sejak pemerintahan Muhammad Ali Jinnah sebagai founding father Pakistan, sistem pemerintahannya adalah parlementer dan sistem tersebut dilakukan secara terus-menerus. Dalam dinamika perpolitikan, sistem pemerintahan negara Pakistan, yakni parlementer, pernah diubah menjadi sistem pemerintahan presidensial, tepatnya pada masa pemerintahan Ayub Khan pada tahun 1968, karena ketidakmerataan segala lapisan masyarakat dalam aktivitas politik pada sistem parlementer. Secara resmi, sistem parlementer kembali diberlakukan pada masa Benazir Bhutto, tepatnya pada tahun 1988, dan pasca itu sistem parlementer diteruskan sampai pemilu kemarin tahun 2018. Pakistan memiliki beberapa pola ketatanegaraan, antara lain konstitusi. Pakistan memiliki sebuah konstitusi yang disahkan pada tahun 1973, dan pada tahun 1999 konstitusi itu dibekukan tepatnya pada kepemimpinan Jenderal Musharraf. Namun pada tahun 2001 konstitusi 1973 diberlakukan kembali. Sistem hukum. Adapun sistem hukum Pakistan yang menganut Anglo-Saxon, yang mana sistem hukum sedemikian sesuai dengan status Pakistan sebagai bekas jajahan Inggris dan hukum Islam, karena Pakistan merupakan negara Islam. Adapun hukum Inggris dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum negara ini dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adapun dalam mengelola pemerintahannya, Pakistan dibagi menjadi 3 pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, terdiri dari presiden dan perdana menteri serta menteri-menteri dalam kabinet. Adapun dalam pemerintahan parlementer, Pakistan parlementer masa jabatan bagi keduanya adalah 5 tahun. Lembaga legislatif, yang pertama Majelis Tinggi atau Senat, yang mana di dalamnya sebanyak 104 kursi yang dipilih oleh Majelis Provinsi secara tidak langsung. Yang kedua Majelis Nasional atau Majelis Rendah. Di dalamnya terdapat peluang sebanyak 342 kursi yang meliputi kursi laki-laki, kemudian 60 kursi bagi perempuan dan 10 kursi bagi kaum minoritas. Yang ketiga, Majelis Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah. Di dalamnya terdapat sekitar 728 kursi yang mana dalam pemilihannya dipilih langsung oleh rakyat, sama seperti Majelis Nasional yang dalam pemilihan umumnya menerapkan sistem multipartai. Dan ketiga, lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan pengadilan apabila terdapat penyelewengan konstitusi, peraturan undang-undang, serta penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh sebuah institusi pemerintahan. Multi-layer government adalah pembagian kekuasaan atas setiap wilayah di suatu negara. Pembagian kekuasaan dan kedaulatan atas wilayah-wilayah di Pakistan merujuk pada Konstitusi Pakistan 1973. Pakistan membaginya dengan 3 level pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan nasional pusat atau federal, yang kedua adalah pemerintahan provinsi, dan yang ketiga di bawah pemerintahan provinsi ada pemerintahan lokal. Pemerintahan federal membatasi jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintahan provinsi dan pengelolaan dana tersebut.
pemerintahan federal mendapat kekuasaan penuh dalam semua urusan fiskal atau keuangan negara, termasuk pendapatan mayor yang berkuasa di level kanton, dan mengatur segala jenis detail belanja keuangan pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintahan federal juga berkuasa atas semua angkatan bersenjata yang ada di negara dan yang bertugas melindungi setiap wilayah dan provinsi dari agresi internal maupun eksternal, memberikan arahan dalam setiap pelaksanaan undang-undang, pembangunan dan pemeliharaan sarana komunikasi, dan mencegah ancaman serius terhadap perdamaian dan kehidupan ekonomi Pakistan. Lalu pada level pemerintahan daerah dan lokal, pemerintahan lokal berada di bawah pemerintahan wilayah federal atau provinsi yang terdiri dari union, zila, dan tehsil. Pendanaan pemerintahan daerah 80%-nya diatur oleh pemerintahan federal, namun sisanya yaitu 20% diatur oleh pemerintahan provinsi secara mandiri yang juga dibagi dengan pemerintahan lokal seperti tehsil, zila, dan union. Begitu juga kepada 3 pemerintahan tersebut yaitu tehsil, union, dan zila untuk memberikan dana mereka kepada pemerintahan provinsi. Pemerintahan lokal dibagi fokus kerjanya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah mereka level pemerintahan union berfokus pada pengembangan di bidang jasa, salah satunya dalam jasa yang berbasis kelompok kegiatan. Lalu pada level pemerintahan distrik atau zila berfokus pada pembangunan komunitas, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Dan pada level pemerintahan tehsil, mereka berfokus pada bidang pembangunan sarana atau infrastruktur umum. Apa aja sih fakta menariknya? Oke, pertama, Pakistan itu menjadi rumah peraih Nobel termuda, yang mana Yousafzai sebagai peraih Nobel tersebut memberikan dukungannya terhadap kebijakan pendidikan inklusif, di mana pada waktu tersebut terdapat banyak kecaman mengenai pendidikan bagi anak-anak. Hal tersebut juga tidak luput dari adanya kecaman pemberontak Taliban. Kedua, Pakistan menjadi negara dengan bakat miliaran dolar. Adapun hal tersebut dikarenakan adanya keberhasilan Pakistan pada tahun 2017, yang mana Pakistan mampu menghasilkan sekitar 1 miliar dolar dari hasil pekerjaan lepas. Nah, dan hal ini menjadikan adanya Pakistan menempati urutan keempat di dunia sebagai negara dengan penyediaan pekerja lepas di luar negeri terbanyak. Fakta menarik yang ketiga yaitu Pakistan memiliki pelabuhan terbesar di dunia yang bernama Balochistan, di mana pelabuhan itu merupakan pelabuhan alam laut yang terbesar di dunia yang dimanfaatkan sebagai gerbang masuk perdagangan ke Cina Barat serta negara-negara Asia Tengah lainnya. Kemudian fakta yang keempat, Pakistan menjadi negara dengan layanan ambulans sukarelawan terbesar di dunia. Pelayanan tersebut dapat berupa bantuan penampungan tunawisma, bantuan obat-obatan, rehabilitas, dan bantuan terhadap bencana domestik maupun internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2005 yang manakala Yayasan Ambulans Pakistan mampu menyumbangkan sebanyak $100 US dalam upaya pembangunan badai Katrina, dan sekarang lebih dari 300 pusat pelayanan yang masih beroperasi.